Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Halo barudak-barudak, sekian purnama saya di Goa. Balik lagi sama si Obet. Kali ini kita akan membahas film berjudul The East yang mengisahkan tragedi pembantaian di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1946 sampai 1947. Pembantaian itu memakan korban sekitar 40.000 jiwa penduduk Sulawesi Selatan, salah satunya di Celebes. Film ini bercerita dari perspektif Belanda, yaitu seorang tentara muda yang bernama Johan yang ditugaskan ke Indonesia. Selama pembantaian ada kisah pilu dan tragis. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia The East. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tentara muda Belanda yang bernama Johan. Dia dan beberapa temannya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya. Di sana dia bertemu seorang tentara bernama Matias yang juga baru pertama kali bertugas di Indonesia. Mereka kemudian mengisi berkas untuk penempatan tugas dan Johan mendapat tugas ke Semarang. Di malam harinya, Mayor Vender berpidato di hadapan mereka semua. Dalam pidatonya, si Mayor merendahkan Soekarno yang mengatakan Soekarno adalah pengecut, pemberontak, dan boneka Jepang, serta kedatangan mereka untuk kedamaian Hindia, sebutan Indonesia kala itu. Keesokan harinya mereka menuju Semarang. Dalam perjalanan, tampak masyarakat setempat yang tidak menyambut baik kehadiran mereka. Mereka kemudian sampai di divisi B dan bergegas ke baraknya masing-masing. Tidak lama kemudian, komandan divisi yang bernama Mulder datang untuk menyambut mereka, sekaligus memberitahu peraturan-peraturan selama mereka di sini. Singkat cerita, malam teh poek. Saat sedang jalan-jalan keluar, Johan menemui tentara yang sedang berjaga di pos. Mereka sedikit berbincang. Diketahui ia sudah bertugas 3 bulan. Ia tidak pernah melihat satupun pemberontak. Ia juga mengatakan para pejuang Indonesia menyerang di tengah malam dari balik semak-semak dan kabur dengan cepat. Keesokan harinya, Johan dan prajurit lainnya mendapat tugas berpatroli ke pemukiman untuk meyakinkan kepada penduduk bahwa mereka datang untuk melindungi. Mereka kemudian tiba di pemukiman penduduk dan menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia pada salah seorang warga. Namun ia mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat pejuang dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah dan kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan petugas Belanda yang menjaga perkebunan. Diketahui mereka telah bertugas 3 bulan dan kerap kali mendapat serangan dari pejuang Indonesia. Para tentara penjaga perkebunan itu menempati sebuah gedung peninggalan Jepang sebagai pos penjagaan. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dari luar yang ternyata para tentara menembak seekor monyet untuk dijadikan santapan malam. Di pagi harinya, Johan terbangun karena mendengar keributan di luar. Ternyata ada seorang bocil yang meminta bantuan disebabkan desanya sedang diserang. Mereka segera bergegas menuju desa bocil tersebut. Sesampainya di sana, mereka terkejut mendapati warga yang telah dibunuh dengan sangat kejam. Mereka lalu berjaga di desa itu hingga malam hari. Di keesokan harinya, Johan bersama tentara lainnya sedang menikmati jajanan di pasar. Namun tiba-tiba terlihat ada seorang pria dihajar oleh tentara Jepang. Johan kemudian menghampiri tentara tersebut dan meminta berhenti untuk memukuli pria tersebut. Bertepatan dengan itu, seorang tentara Belanda datang dan langsung memukul tentara Jepang itu sambil menodongkan pistolnya, lalu meminta mereka untuk pergi. Saat perjalanan pulang, Johan bertanya kepada temannya siapa tentara tadi. Temannya mengatakan tentara itu dijuluki Tulp, yang tiada lain Kapten Westerling. Siapakah dia? Tonton ceritanya sampai habis. Dia merupakan turunan Yunani dan Belanda, namun dibesarkan di Istanbul, Turki.
Kapten Westerling terkenal tidak pernah mematuhi perintah siapapun, tidak pernah takut siapapun itu. Pada malam harinya, Johan dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan menonton pertunjukan seni dan dilanjutkan dengan tempat wanita penghibur, yang dimana Johan berkenalan dengan seorang wanita penghibur bernama Gita dan berkencan dengannya. Keesokan harinya, Johan dan timnya kembali mendapat tugas berpatroli selama 3 hari. Seperti biasa, mereka menanyakan keberadaan para pejuang kepada warga yang mereka temui. Mereka terus berpatroli melintasi indahnya pemandangan Indonesia. Hingga tiba saat mereka akan menyeberangi sungai untuk kembali ke camp. Sambil mengobrol, mereka terus menyeberangi sungai yang airnya dangkal dan tidak terlalu deras. Lalu tiba-tiba salah seorang tentara yang bernama Werner tertembak di bagian perutnya. Mereka pun panik dan kembali ke seberang sungai sambil melakukan tembakan yang tak tahu arah. Karena seperti biasa, para pejuang Indonesia melakukan serangan mendadak secara sembunyi-sembunyi dan kabur ke dalam hutan setelah melakukan penyerangan. Werner yang tertembak segera dibawa ke sebuah pondok untuk segera diobati. Namun sayangnya, luka tembak di perutnya sangat parah yang membuat tewas saat itu juga. Mereka kembali ke camp dan melakukan acara pemakaman Werner. Di sana juga terlihat Kapten Westerling dari kejauhan. Keesokan harinya, pelaku yang menembak Werner tertangkap. Mereka ingin menghajarnya, namun sang komandan menghentikannya. Tidak lama kemudian, Kapten Westerling datang yang sepertinya akan menginterogasi pelaku penembak Werner tersebut. Di malam harinya, Johan dan teman-temannya selesai bermain kartu, kemudian didatangi oleh Kapten Westerling. Dia diminta untuk membantunya menginterogasi pelaku penembak Werner. Dengan menyiksanya menggunakan setruman listrik, Kapten Westerling menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia. Namun dia tetap tutup mulut walau terus disiksa. Indonesia merdeka! Pada keesokan harinya, saat Johan sedang berjaga di pos penjagaan, tiba-tiba ada seorang pria dan mengatakan ia membawa informasi penting tentang segerombolan pemberontak dari Semarang. Pemberontak yang dimaksud adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Pria itu dibawa menghadap komandan untuk memberitahukan lokasi gerombolan para pejuang dari Semarang. Pria itu sendiri meminta bantuan kepada tentara Belanda untuk membebaskan putrinya yang disandra oleh para pejuang. Pria itu kemudian menunjukkan lokasi di dalam peta. Mendengar hal itu, sang komandan mengatakan tidak bisa mengirim pasukannya ke sana karena koordinatnya terlalu jauh ke dalam musuh. Johan meminta izin untuk membawa anak buahnya untuk melihat medan perjalanannya, namun tidak diizinkan. Melihat itu, Johan langsung menemui Kapten Westerling untuk meminta bantuan. Pria itu menyampaikan para pemberontak berjumlah 7-8 orang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Bakar. Kapten Westerling memintanya untuk menggambarkan jalan menuju desanya. Setelah pria itu kembali dan Johan sendiri diminta untuk menemui si kapten nanti malam. Setelah itu, Johan kembali ke camp dan kembali bergabung dengan tentara lainnya. Pada malam harinya, Johan diam-diam pergi untuk menemui Kapten Westerling, di mana ia juga bertemu dengan Samuel yang merupakan asisten Westerling. Mereka bersiap menuju ke sebuah desa yang ditempati para pejuang yang dipimpin oleh Bakar. Dengan mengendap-endap, Kapten Westerling menghabisi para pejuang yang sedang berjaga. Mereka lalu masuk ke sebuah rumah dan menghabisi para pejuang yang berada di rumah tersebut.
Keesokan harinya, si kapten memberikan hadiah sebuah pistol kepada Johan atas bantuannya tadi malam. Setelah itu, Johan diminta untuk mengantar tahanan dan membebaskannya. Tahanan yang merupakan pejuang kemerdekaan itu kemudian disuruh pergi. Namun Johan tidak membiarkannya begitu saja. Saat sedang berlari, pejuang itu langsung ditembak hingga tewas. Johan nampaknya memiliki sifat yang sama seperti si kapten yang sangat kejam. Setelah itu, Johan pergi menemui Gita untuk memberinya sebuah kain yang ia sita dari tentara Jepang. Sejak pertemuan pertamanya dengan Gita, Johan telah menyukainya. Dia lalu mengajak Gita jalan-jalan dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Gita juga diberi sejumlah uang yang cukup untuk kebutuhan selama seminggu. Pada malam harinya, Johan diajak Kapten Westerling menghadiri pesta para pemimpin tentara Belanda dan orang-orang kaya yang berada di Indonesia. Di sana, si kapten menemui para komandan tentara Belanda. Ternyata Kapten Westerling diminta untuk turun tangan menumpas para pejuang langsung di bawah perintah atasan tertinggi. Keesokan harinya, Kapten Westerling yang mendapat kekuasaan penuh langsung melatih divisi B untuk menjadikan pasukan khusus. Wat gaat u hier eigenlijk doen? Weet je wat het is? Het ligt niet in de aard van mensen om vrede te hebben. Liefde, verraad en oorlog zie niet de grote tragedies. Als er oorlog... Di malam harinya, Johan dipanggil Kapten Westerling yang ternyata dia mendapat kenaikan pangkat. Johan yang diberi tugas untuk menangkap salah seorang tentara Belanda yang menjual solar kepada pejuang Indonesia. Setelah itu, Johan pergi menemui Gita di rumahnya. Namun, dia mendapati seorang pria yang ternyata ia adalah tunangannya Gita. Johan pergi dengan perasaan amarah penuh dengan kecewa. Di camp, Johan dan beberapa tentara lainnya telah berkumpul. Tidak lama kemudian, si kapten datang. Ia memberitahukan kalau mereka mendapatkan perintah dari atasan untuk menjalankan sebuah misi di Celebes. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka telah sampai di Celebes dan memasuki pemukiman warga. Dengan kejam, mereka membakar rumah warga, menyeret warga dengan paksa. Semua warga dikumpulkan di tengah lapangan. Lalu kemudian si kapten datang sambil mengeluarkan catatan yang berisi nama pejuang yang dicap sebagai pemberontak. Satu persatu nama mereka dipanggil dan langsung dieksekusi mati. Wangside! Apakah kamu Wangside? Benar, Tuan. Para pejuang yang telah dihabisi lalu dikubur. Di sini tampak Johan merasa seperti ada yang salah dengan tindakan si kapten. Sepanjang perjalanan, Johan tampak tidak begitu nyaman dengan tindakan yang berlawanan dengan hati nuraninya. Pada malam harinya, Johan menghadap Kapten Westerling untuk menyampaikan kalau dia keberatan dan merasa tidak nyaman karena telah mengeksekusi warga tanpa ditanyai terlebih dahulu kebenarannya. Namun Kapten Westerling tidak peduli akan hal itu dan menganggap semua informasinya benar. Johan lalu disuruh keluar dan beristirahat. Di keesokan harinya, mereka menjalankan misi dari desa ke desa. Mereka kembali membakar rumah warga dan membantai warga, terutama laki-laki. Arunglah Kajang! Jalan! Johan? Vuur! Sepanjang misi, Johan tampak seperti terpaksa menjalankan perintah Kapten Westerling untuk membunuh warga. Hati nuraninya bertentangan dengan apa yang telah ia perbuat. Keesokan harinya, mereka kembali membantai warga Celebes dengan kejam dan tanpa ampun. Seperti biasa, Kapten Westerling mengeksekusi pria yang namanya berada di dalam buku catatannya. Lalu saat akan menembak seorang pria, Johan yang sudah tidak tahan pun menghentikannya dan memeriksa kebenaran apakah pria tersebut pemberontak atau bukan.
Namun Kapten Westerling tidak menggubrisnya, dan salah seorang tentara memukul kepala Johan hingga ia pingsan. Setelahnya, Johan disadarkan dan Kapten Westerling mengambil pistol dan bayonetnya. Kapten Westerling sangat marah kepada Johan atas apa yang telah ia lakukan. Kapten Westerling juga mengungkapkan identitas Johan yang ternyata ayahnya salah seorang perwira Nazi Jerman. Kapten Westerling mengatakan kalau Johan telah berkhianat kepadanya dan juga kepada para tentara Belanda lainnya. Kapten Westerling memberinya waktu 15 menit untuk beralih ke kapal yang memberi dukungan darurat kepada tentara Belanda. Jaraknya 5 mil dan Johan akan dikejar oleh 3 tentara yang akan membunuhnya. Jika Johan berhasil lolos, maka dia akan aman. Johan lalu diberi pisau dan dibiarkan pergi. 3 orang tentara yang mengejarnya. Johan berhasil sembunyi dan ketiga tentara yang mengejarnya kehilangan jejak dan memutuskan untuk kembali. Lalu saat salah seorang tentara sedang kiih atau buang air kecil, Johan dengan perlahan mendekati tentara tersebut. Lalu yang terjadi... Terjadi pertarungan di antara mereka berdua hingga Johan berhasil menggorok leher tentara itu yang membuat tewas seketika. Johan lalu mengambil senapan tentara itu dan lalu menghabisi 1 tentara lagi yang berada di sungai. Kini tinggal tersisa 1 tentara lagi yang ternyata merupakan temannya. Dengan pistol Johan memukul kepala temannya itu hingga tak sadarkan diri. Dan kemudian dia bergegas menuju kapal yang berada di tepi pantai. Namun tiba-tiba dari belakang Kapten Westerling menodongkan pistolnya hingga menarik pelatuk pistol tersebut tepat di perut Johan. Kapten Westerling lalu menghampiri Johan dan mengatakan itu hanya luka sayatan dan menyuruh Johan untuk menekannya. Lalu setelah itu Kapten Westerling pergi meninggalkannya. Johan berhasil selamat dan kembali ke Belanda dan tinggal bersama ibunya. Saat tengah makan malam bersama ibunya memintanya untuk mencari pekerjaan karena dirinya sudah tidak lagi menjadi tentara. Keesokan harinya, Johan pergi ke sebuah perusahaan di tempat di mana dirinya bekerja sebelum menjadi tentara. Ia bermaksud agar bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Namun sayangnya, Johan ditolak karena tidak ada lagi tempat untuk dirinya bekerja. Pada malam harinya, Johan menghadiri sebuah acara pertunjukan dan ternyata salah seorang yang tampil di acara tersebut adalah Kapten Westerling. Selesai pertunjukan, saat di ruang ganti, Johan telah menunggu kedatangan Kapten Westerling. Setelah sedikit basa-basi, Johan menembak Kapten Westerling dengan pistolnya. Pistol yang dulu pernah ia berikan kepada Johan. Dengan pistol itu juga Johan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita dari film The Is yang dirilis pada tahun 2020. Dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun barudak. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye.